Pemirsa, eksekusi sebuah rumah mewah di Kompleks Permata Hijau 2 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Kuasa hukum dan pendukung pemilik rumah pun bertahan dan melakukan perlawanan saat jurusita membacakan putusan. Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi saat proses eksekusi dilakukan. Pemilik rumah mengatakan peristiwa ini berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar di tahun 2020. Namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Saya mengajukan kredit 3,6. Malah mereka tambah jadi 4,6. Padahal dengan 3,6 itu mereka tidak ngecek pembukuan kami. Akhirnya jadi totalnya semua 4,6. Tapi setelah itu berbunga-bunga pada saat itu kan 2020 Covid. Akhirnya sekarang tagihannya menjadi 8, something. Dan rumah kami yang harganya puluhan M mau diambil gitu aja. Sementara itu rumah kami misalnya diambil, utang kami pun masih ada. Penolakan ini terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini udah kami lakukan gugatan ke pengadilan. Sekarang proses bersidang, tahap mediasi. Insya Allah tanggal 18 dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Dari dalam gugatan itu para pihak hadir. Oleh karena itu apalagi proses eksekusi ini. Tunggu aja putusan pengadilan. Proses itu akhirnya ditunda sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dari data yang ada diketahui dasar hukum penyitaan adalah risalah lelang yang kekuatan hukumnya bersifat tetap atau ingkrah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang nenek melaporkan beberapa oknum kepolisian di lingkup Bareskrim usai laporan kasus dugaan penyerobotan tanah miliknya mandek selama 8 tahun. Ditemani tim kuasa hukumnya, Wiwi Sudardi, wanita berusia 69 tahun, asal kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, mendatangi gedung di Divpropam Mabes Polri Jakarta. Sejumlah oknum polisi dianggap lamban memproses laporan dugaan penyerobotan tanah milik keluarganya yang telah dilayangkan sejak 2018 silam. Bahkan oknum polisi tersebut dituding menahan surat-surat asli kepemilikan tanah miliknya dan belum dikembalikan. Adapun luas tanah yang diduga diserobot mencapai 3 hektar. Karena ibu ini sudah gerah dengan laporan yang sudah 8 tahun yang sudah diadukan ke Dirtibidum, akhirnya dia mau ngambil surat itu. Marilah suratku itu, kan gak ada yang kalian kerjakan. Masa 8 tahun laporan saya mandek begitu? Saya tidak bisa kuasai tanah saya diancam-ancam oleh bupati, saya diancam-ancam oleh orang-orangnya bupati begitu kan, karena namanya orang kecil. Datang Mabes Polri tidak mau memberikan. Ya, datang ke sini untuk mengambil hak milik saya. Nah, seperti surat-surat yang berharga. Itulah satu asli yang berharga peninggalan almarhum bapak saya untuk anak-anaknya ya. Satu itu. Yang kedua, kami sudah capek menunggu dan menunggu, tapi tidak ada keputusan. Pemirsa, ratusan sopir dari berbagai aliansi berdemonstrasi di depan Pelabuhan Internasional Bongkar Muat Tanjung Priok, Jakarta. Salah satu tuntutan mereka, penindakan terhadap pelaku pungli yang kerap terjadi dan merugikan para sopir. Ratusan sopir dari berbagai aliansi melakukan demonstrasi di depan Pelabuhan Internasional Bongkar Muatan Tanjung Priok, Jakarta. Para pendemo menyuarakan beberapa hal, yakni menginginkan adanya fasilitas MCK bagi para sopir,
menambah pintu gate sehingga tidak terjadi penumpukan truk kontainer yang menyebabkan kemacetan di wilayah pelabuhan, dan meminta dengan keras kepada pihak PT Pelindo untuk menindak tegas pungli yang sangat merugikan para sopir. Menurut Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia, Noratmo, polemik ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Yang pertama kita aksi di sini adalah meminta dihapuskannya pungutan masuk pelabuhan. Jadi yang awalnya kita tidak bayar sekarang dibayar. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait kemacetan. Karena memang dampak kemacetan ini salah satunya adalah kami supir itu dapat intimidasi dari preman dan segala macam. Seperti itu. Dan di sini adalah puncak kemacetan yang hampir setiap hari. Kita mengakui Jakarta itu macet, tapi di NPCT ini tiap hari. Tidak kayak pelabuhan-pelabuhan yang lain. Yang berikutnya adalah terkait bongkar muat. Bayangin, sekelas pelabuhan internasional, bongkar muatnya itu sampai 15 jam kita di dalam. Sampai 15 jam menunggu. Ini kan berdampak kepada kami, ya kan, dan pastinya kepada customer-customer di sana. Kita sering dikomplain karena barangnya telat dan segala macam. Para pendemo menyampaikan jika tuntutan mereka tidak direalisasikan, mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi serupa. Dari Jakarta, Ismalia, Zulkarnain, iNews melaporkan.